Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi transformasi yang di dalamnya ada refleksi. Kemudian kalau misalkan kita tuliskan persamaan matriksnya, dari persamaan ini yang kita dapatkan tadi, X aksen sama dengan negatif X ditambah 0Y ditambah 2H. Kemudian Y aksennya adalah 0X ditambah Y sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskan persamaan matriksnya. Yang sebelah kiri ini adalah X aksen, Y aksen elemennya. Kemudian untuk matriks selanjutnya, jadi sama dengan koefisien dari matriks, koefisien dari variabel. Jadi koefisien dari variabel X-nya yang X aksen sama dengan negatif X ditambah 0Y ditambah 2H. Koefisien dari variabel X-nya adalah negatif 1. Jadi negatif 1 kita tuliskan. Kemudian koefisien variabel Y-nya adalah 0. Jadi ini 0. Kemudian yang kedua 0X berarti yang ini 0. Kemudian ini 1Y. Ini 1Y berarti ini adalah 1. Kemudian setelah itu dikalikan dengan matriks yang elemennya adalah variabel X dan variabel Y. Setelah itu ditambah dengan matriks yang elemennya adalah 2H dan 0. 2H dan 0. Nah, jadi ini adalah persamaan matriks yang relevan dengan refleksi terhadap X sama dengan H, yakni persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah persamaan matriksnya. Sehingga nanti kita bisa mengerjakannya itu dengan menggunakan cara yang pertama tadi. Kita langsung kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H, titik A yang koordinatnya X, Y menjadi aksennya atau bayangannya adalah 2H dikurangi X untuk absisnya. Kemudian untuk ordinatnya tetap, yakni sama dengan Y untuk Y aksennya. Kemudian bisa juga kita bisa menggunakan persamaan matriks dengan matriks yang relevan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan H, itu adalah seperti ini. Baik, misalkan kita ada sebuah soal, misalkan contoh soal, tentukan bayangan titik A yang koordinatnya adalah 3, -2 setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Jadi di sini untuk H-nya berarti negatif 4. Nah, koordinat dari bayangan titik, misalkan titik A yang koordinatnya adalah X, Y, dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, kita dapatkan tadi itu sama dengan aksennya adalah 2H dikurangi X. Berarti titik A yang koordinatnya adalah 3, -2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 4, maka A aksennya nanti itu sama dengan 2 dikalikan dengan H-nya adalah negatif 4. Berarti 2 dikalikan dengan negatif 4. Kemudian setelah itu dikurangi dengan X. X-nya adalah 3. Berarti dikurangi dengan 3, Y-nya. Nah, Y-nya di sini tetap berarti Y. Y-nya adalah negatif 2. Berarti negatif 2. Sehingga koordinat aksennya adalah 2 kalikan negatif 4 sama dengan negatif 8 dikurangi 3 berarti sama dengan negatif 11. Y-nya adalah negatif 2, negatif 2. Jadi
bayangan dari titik A yang koordinatnya adalah 3, negatif 2 direfleksikan terhadap persamaan garis X sama dengan negatif 4, maka bayangannya adalah A aksennya negatif 11, negatif 2. Itu kalau kita menggunakan rumus yang pertama tadi, bukan menggunakan matriks, persamaan matriks. Nah, kemudian kadangkala di soal, soalnya nanti terbalik dibandingkan dengan soal yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kita menentukan bayangannya. Nah, misalkan yang diketahui sekarang adalah bayangannya, kita mau menentukan titik asal atau titik semula. Nah, misalkan soalnya adalah bayangan titik A setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 4, itu adalah A aksen negatif 11, negatif 2. Tentukan koordinat titik A. Jadi bayangannya diketahui, kita disuruh menentukan koordinat titik semula. Nah, kalau kita perhatikan soal ini sebenarnya soal yang pertama hanya dibalik. Kalau yang pertama titik asal diketahui, kita mencari bayangan. Nah, sekarang bayangannya diketahui, kita menentukan titik asalnya. Titik asalnya X, Y-nya. Nah, seharusnya nanti yang dihasilkan hasilnya adalah titik asalnya adalah 3, negatif 2. Nah, kita buktikan nanti bahwa hasilnya adalah A-nya adalah 3, negatif 2. Nah, dalam refleksi atau pencerminan, ada pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, kemudian ada juga terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, kali ini kita akan membahas tentang refleksi terhadap garis X sama dengan H, yakni garis yang sejajar dengan sumbu Y. Persamaan garis X sama dengan H itu adalah persamaan garis yang melalui titik H, 0. Jadi kalau misalkan persamaan garisnya X sama dengan H itu adalah ini adalah persamaan garis X sama dengan H. Ini adalah garis X sama dengan H. Ada garis X sama dengan H, berarti garis X sama dengan H ini adalah garis yang melalui titik H, 0, kemudian sejajar dengan sumbu Y. Jadi persamaan garis X sama dengan H adalah garis yang melalui titik H, 0, kemudian sejajar dengan sumbu Y. Nah, misalkan ada suatu titik, titiknya misalkan titik A. Nah, ada titik A di mana A koordinatnya adalah X, Y. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Nah, dengan menggunakan sifat dari pencerminan bahwa jarak antara suatu benda itu terhadap cermin sama dengan jarak antara bayangannya terhadap cermin. Jadi misalkan titik A adalah X, Y. Kalau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka jarak antara titik A dengan cermin itu sama dengan jarak antara cermin terhadap bayangannya. Jadi misalkan ini adalah bayangannya, ini adalah A aksen. Yang koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Nah, kita akan mencari koordinat titik A ini setelah dicerminkan terhadap X sama dengan H. Berdasarkan dari sifat refleksi ini atau pencerminan ini, maka titik A yang koordinatnya adalah X, Y, berarti dari sumbu Y terhadap titik A tadi, ini jaraknya adalah
adalah X. Nah, kemudian dari ini ke sini, itu adalah H. Sini adalah H. Berarti jarak antara titik ini ke garis, ke cermin, atau ke garis X sama dengan H tadi, itu adalah H dikurangi dengan X. Berarti jarak ini adalah H dikurangi dengan X. H dikurangi dengan X. Jarak dari titik ini, dari A ini ke cerminnya. Kemudian karena sifat pencerminan itu sama jaraknya, berarti jarak antara cermin terhadap A aksen ini, yang ini berarti juga sama dengan H dikurangi dengan X. Sehingga untuk absisnya, untuk X aksennya, berarti itu sama dengan dari ini ke sini, ke cerminnya, ditambah dengan H min X ini tadi. Sehingga bisa kita tuliskan X aksennya, absisnya, itu bisa kita tuliskan X aksennya itu sama dengan H dikurangi dengan X ditambah dengan H dikurangi X, kemudian ditambah X. Atau X ditambah dengan H dikurangi dengan X ditambah dengan H dikurangi dengan X. Jadi kalau kita tuliskan, berarti H dikurangi dengan X ditambah dengan H dikurangi dengan X, kemudian ditambah dengan X. Jadi H dikurangi X ditambah dengan H kurangi X ditambah dengan X, atau X ditambah dengan H dikurangi dengan X ditambah dengan H dikurangi dengan X. Kalau kita buka kurungnya, berarti H dikurangi X ditambah H dikurangi dengan X ditambah dengan X. Maka ini kita sederhanakan sehingga hasilnya 0, sehingga tinggal H ditambah dengan H dikurangi dengan X. Sehingga hasilnya adalah 2H dikurangi dengan X. Nah, sedangkan untuk ordinatnya, untuk Y aksennya, karena jarak antara titik A terhadap sumbu X itu sama jarak antara A aksen terhadap sumbu X, berarti untuk ordinatnya itu sama, atau Y aksennya sama dengan Y. Sehingga bisa kita tuliskan, kalau misalkan titik A yang koordinatnya adalah X, Y, itu dicerminkan terhadap persamaan garis X sama dengan H, maka bayangannya atau A aksennya itu sama dengan 2H dikurangi dengan X, kemudian koma Y, karena Y aksennya sama dengan Y tadi. Jadi A aksennya, kalau X koordinatnya A adalah X, Y, jadi jika A adalah koordinatnya X, Y, dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka nanti A aksennya, bayangannya, koordinatnya adalah 2H dikurangi dengan X, Y. Atau bisa kita tuliskan X aksennya itu sama dengan 2H dikurangi dengan X, sedangkan Y aksennya itu sama dengan Y. Nah, bentuk ini kalau kita tuliskan secara lengkap dengan Y-nya, maka bisa kita tuliskan X aksen itu sama dengan negatif X ditambah dengan 0Y ditambah dengan 2H. Kemudian Y aksennya itu sama dengan Y. Atau bisa kita tuliskan dengan variabel XY, berarti 0X. Jadi 0X ditambah dengan Y. Kemudian ditambah dengan 0. Nah, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini karena kita akan menuliskannya dalam bentuk persamaan matriks. Dari persamaan ini yang kita dapatkan tadi, X aksen
sama dengan negatif X ditambah 0Y ditambah 2H. Kemudian Y aksennya adalah 0X ditambah Y sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskan persamaan matriksnya. Yang sebelah kiri ini adalah X aksen, Y aksen elemennya. Kemudian untuk matriks selanjutnya, koefisien dari variabel. Jadi koefisien dari variabel X-nya yang X aksen sama dengan negatif X ditambah 0Y ditambah 2H. Koefisien dari variabel X-nya adalah negatif 1. Jadi negatif 1 kita tuliskan. Kemudian koefisien variabel Y-nya adalah 0. Jadi ini 0. Kemudian yang kedua 0X berarti yang ini 0. Kemudian ini 1Y. Ini 1Y berarti ini adalah 1. Kemudian setelah itu dikalikan dengan matriks yang elemennya adalah variabel X dan variabel Y. Setelah itu ditambah dengan matriks yang elemennya adalah 2H dan 0. 2H dan 0. Nah, jadi ini adalah persamaan matrik yang relevan dengan refleksi terhadap X sama dengan H, yakni persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah persamaan matriksnya. Sehingga nanti kita bisa mengerjakannya itu dengan menggunakan cara yang pertama tadi. Kita langsung kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H, titik A yang koordinatnya X, Y menjadi aksennya atau bayangannya adalah 2H dikurangi X untuk absisnya. Kemudian untuk ordinatnya tetap, yakni sama dengan Y untuk Y aksennya. Kemudian bisa juga kita bisa menggunakan persamaan matriks dengan matriks yang relevan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan H itu adalah seperti ini. Baik, misalkan kita ada sebuah soal, sekarang contoh soal, tentukan bayangan titik A yang koordinatnya adalah 3, negatif 2 setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Jadi di sini untuk H-nya berarti negatif 4. Nah, koordinat dari bayangan titik, misalkan titik A yang koordinatnya adalah X, Y, dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, kita dapatkan tadi itu sama dengan aksennya adalah 2H dikurangi X. Berarti titik A yang koordinatnya adalah 3, negatif 2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 4, maka A aksennya nanti itu sama dengan 2 dikalikan dengan H, hanya adalah negatif 4. Berarti 2 dikalikan dengan negatif 4. Kemudian setelah itu dikurangi dengan X. X-nya adalah 3. Berarti dikurangi dengan 3, Y-nya. Nah, Y-nya di sini tetap berarti Y. Y-nya adalah negatif 2. Jadi negatif 2. Sehingga koordinat A aksennya adalah 2 kalikan negatif 4 sama dengan negatif 8 dikurangi 3 berarti sama dengan negatif 11. Y-nya adalah negatif 2, negatif 2. Jadi bayangan dari titik A yang koordinatnya adalah 3, negatif 2 direfleksikan terhadap persamaan garis X sama dengan negatif 4, maka bayangannya adalah A aksennya negatif 11, negatif 2. Itu kalau kita menggunakan rumus yang pertama tadi, bukan menggunakan matriks, persamaan matriks. Nah, kemudian kadangkala di soal
kadangkala soalnya nanti terbalik dibandingkan dengan soal yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kita menentukan bayangannya. Nah, misalkan yang diketahui sekarang adalah bayangannya, kita mau menentukan titik asal atau titik semula. Nah, misalkan soalnya adalah bayangan titik A setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 4, itu adalah A aksen negatif 11, negatif 2. Tentukan koordinat titik A. Jadi bayangannya diketahui, kita disuruh menentukan koordinat titik semula. Nah, kalau kita perhatikan soal ini sebenarnya soal yang pertama hanya dibalik. Kalau yang pertama titik asal diketahui, kita mencari bayangan. Nah, sekarang bayangannya diketahui, kita menentukan titik asalnya. Titik asalnya X, Y-nya. Nah, seharusnya nanti yang dihasilkan hasilnya adalah titik asalnya adalah 3, negatif 2. Nah, kita buktikan nanti bahwa hasilnya adalah A-nya adalah 3, negatif 2. Nah, baik, kita coba. Titik A, karena kita tidak mengetahui koordinat titik A, jadi kita tuliskan X, Y. Kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. H-nya adalah negatif 4. Hasilnya A aksennya itu adalah negatif 11, 2. Nah, A aksen ini negatif 11, negatif 2. Negatif 11, negatif 2. Jadi negatif 11, negatif 2 ini itu didapatkan dari 2 dikalikan negatif 4, 2 kalikan negatif 4, dikurangi dengan X, Y. X, Y. Nah, ini adalah X aksen, sementara X aksennya adalah ini. Jadi bisa kita tuliskan, untuk mencari X-nya berarti 2 dikalikan negatif 4, X aksen 2 kalikan negatif 4, kemudian dikurangi dengan X, itu sama dengan negatif 11. Berarti 2 kalikan negatif 4 adalah negatif 8, dikurangi X sama dengan negatif 11. Kita pindah negatif 8-nya ke sebelah kanan, sehingga menjadi positif 8. Sehingga negatif X-nya sama dengan negatif 11 ditambah 8, hasilnya adalah negatif 3, sehingga X-nya saja berarti 3. Sehingga titik asal koordinat titik A, koordinat titik A-nya X, Y-nya, X-nya kita dapatkan tadi adalah 3, kemudian Y-nya adalah sama, yakni negatif 2. Nah, sehingga titik asalnya adalah 3, negatif 2, dan ternyata sama dengan soal yang pertama tadi, di mana titik asalnya adalah 3, negatif 2, dicerminkan terhadap X sama dengan negatif 4, bayangannya adalah negatif 11, negatif 2. Ketika kita balik soalnya, bayangannya diketahui, dan soal semula, titik semula yang kita cari ternyata hasilnya sama. Itu contoh soal yang kedua. Kemudian contoh soal yang ketiga, ini berupa persamaan. Jadi yang dicerminkan adalah persamaan. Tentukan bayangan dari lingkaran yang persamaannya adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jarinya adalah akar 5. Karena X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti R-nya berarti akar 5. Yang dikuadratkan hasilnya adalah 5. Nah, kita sudah punya bahwa kalau persamaan garis atau suatu titik X, Y kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, H ini tadi berarti 2, maka hasilnya adalah X aksen, Y
Y aksen. Nah, X aksen Y aksennya ini kita dapatkan kalau titiknya X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka hasilnya adalah 2H, berarti 2 kali 2. 2 dikalikan dengan 2, kemudian dikurangi dengan X. Dikurangi dengan X, Y. Nah, berarti X aksennya adalah 2 kali 2, 4 dikurangi X. Jadi kita punya X aksen itu sama dengan 4 dikurangi dengan X. Sedangkan Y aksennya itu sama dengan Y. Nah, untuk mencari bayangan dari persamaan lingkaran ini, nah, kita ubah, kita cari variabel X dan Y-nya, kemudian kita substitusikan. Jadi kita dapatkan tadi X aksennya sama dengan 4 dikurangi X, kemudian Y aksennya sama dengan Y. Nah, kemudian kita lihat persamaannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Berarti kita cari X, Y-nya dalam bentuk X aksen, Y aksen, kemudian kita substitusikan. Jadi dari bentuk ini, X aksen dikurangi sama dengan 4 dikurangi X, kita dapatkan X aksen dikurangi 4, X aksen sama dengan 4 dikurangi dengan X. Maka dari sini, itu kita dapatkan X-nya kita pindah ke sebelah kiri, X aksennya kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga bentuknya menjadi X itu sama dengan 4 dikurangi dengan X aksen. 4 dikurangi dengan X aksen. Sedangkan Y-nya tetap Y-nya itu sama dengan Y aksen. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Sehingga bentuk ini kita tuliskan dalam bentuk X aksen, Y aksen. X-nya itu adalah 4 dikurangi X aksen. Berarti 4 dikurangi dengan X aksen. Kemudian ditambah dengan Y-nya. Nah, ini dikuadratkan. Y-nya itu adalah Y aksen. Berarti Y aksen dikuadratkan. Kemudian sama dengan 5. Jadi ini Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. X-nya itu adalah 4 dikurangi X aksen. 4 dikurangi X aksen dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan Y-nya adalah Y aksen dikuadratkan. Sama dengan 5. Atau tanpa Y aksen, maka dapatkan 4 dikurangi dengan X, kemudian dikuadratkan, ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 5. Jadi ini adalah persamaan lingkarannya dicerminkan terhadap X sama dengan 2, yang semula persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Ternyata setelah dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka bentuknya menjadi 4 dikurangi X dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Nah, itu beberapa contoh terkait dengan refleksi terhadap garis X sama dengan H atau garis yang sejajar dengan sumbu Y melalui titik H, 0. Baik, demikian pembahasan kita tentang refleksi terhadap garis X sama dengan H. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.